Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Direktur P2PTM Dr. Eva Susanti, SKP MKes, yang sudah hadir dalam Zoom ini. Kemudian yang kedua, selamat datang Dr. Radityo Prakoso. Beliau adalah Ketua PP Perki sebagai narasumber juga pada pagi hari ini. Dan yang kami cintai, kami banggakan tentu teman-teman wartawan dari media cetak dan elektronik yang sudah bergabung baik di Zoom pada pagi hari ini maupun di YouTube channel Kementerian Kesehatan. Pagi hari ini kita akan membahas tentang jantung berkaitan dengan Hari Jantung Sedunia. Latar belakang ataupun informasi terkini yang kami terima bahwa 41 juta penduduk dunia meninggal akibat PTM setiap tahunnya, di mana 17,9 juta disebabkan penyakit kardiovaskular. Di Indonesia sendiri setiap tahunnya sebanyak 651.481 penduduk meninggal akibat kardiovaskular. Beban biaya 2 kali lipat dari sekitar 7,7 triliun setiap tahunnya. Pada tahun 2021 tercatat angka yang fantastis daripada pembiayaan kesehatan ini. Kemudian peringatan Hari Jantung Sedunia pada tahun 2022 ini, tema globalnya adalah Use Heart for Every Heart, dengan tema nasional Jantung Sehat untuk Semua. Kementerian Kesehatan melalui berbagai program yang sudah dicanangkan dan dilaksanakan, bagaimana kita mengajak kita semua untuk memelihara hidup yang sehat, jantung yang sehat, jantung yang kuat, melalui berbagai upaya. Sinergi daripada upaya kita hari ini akan kita wujudkan bersama dalam rangka berbagi informasi dengan teman-teman jurnalis yang nanti tentu akan disampaikan oleh teman-teman kepada masyarakat luas. Untuk memulai pada pagi hari ini, kami persilahkan kepada Ibu Direktur P2PTM untuk menyampaikan kebijakan, informasi dari Kementerian Kesehatan untuk kita dengar bersama. Mikrofon kami persilahkan, Dr. Eva. Ya, terima kasih Pak Busroni atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Izinkan saya ini share screen, bisa ya, Prof? Atau bisa Dok, silakan Dok. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan tentang kebijakan program penyakit jantung yang ada di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, khususnya Direktorat Penyakit Tidak Menular. Tadi juga sudah disampaikan bahwa sesuai dengan data Global Status Report on NCD 2019, ada 17,8 juta kematian dari 1 dari 3 kematian di dunia setiap tahun yang disebabkan oleh penyakit jantung. Kemudian juga sesuai dengan riset kesehatan dasar tahun 2018, prevalensi penyakit jantung berdasarkan diagnosis dokter di Indonesia itu sebesar 1,5%. Kemudian prevalensi penyakit jantung koroner berdasarkan diagnosis dokter di Indonesia ini sebesar 0,5% tahun 2013. Nah, kemudian juga kita tahu bahwa PTM merupakan penyebab kematian dan disabilitas yang tertinggi di Indonesia yang meningkat secara signifikan mulai dari tahun 2014 sampai ke tahun 2019. Kalau kita melihat pada tahun 2014 bahwa cardiovascular disease itu menduduki ranking pertama. Kemudian juga sama tahun 2019 juga sama menyebabkan penyebab kematian utama juga. Kemudian juga hampir 7 penyebab kematian penyakit tidak menular yang salah satunya juga disebabkan oleh cardiovascular disease. Nah, kita tahu memang tadi juga disampaikan bahwa besaran masalah PTM global dan Indonesia ini berdasarkan beberapa faktor risiko.
Yang pertama adalah karena tingginya tekanan darah. Kemudian juga adanya polusi baik di dalam ruangan atau di luar ruangan, kemudian juga oleh karena merokok, ya, kemudian juga oleh karena tingginya kadar gula darah. Kemudian juga yang tak kalah pentingnya adalah obesitas. Ini menduduki 5 faktor risiko yang menyebabkan beban penyakit di Indonesia. Kita tahu juga kalau kita melihat data dari riset kesehatan dasar, ya, mulai dari tahun 2013 ke 2018, hampir seluruh faktor risiko ini terjadi peningkatan. Kalau kita melihat mulai dari stroke, ya, itu juga persentasenya juga semakin meningkat, ya. Penyakit jantung juga persentase meningkat, kemudian juga kardiovaskuler juga meningkat, ya. Kemudian ada sekitar 14,4%, kanker juga penyebab kematiannya sekitar 13,5%, ya, DM dan komplikasinya penyebab kematiannya sekitar 6,2%. Kemudian pembiayaan kesehatan terbesar juga diduduki oleh permasalahan kardiovaskular, yaitu sekitar 7,7 triliun. Kemudian juga tren jantung, stroke, ginjal kronis, diabetes, dan hipertensi di Indonesia ini meningkat dari tahun ke tahun. Kemudian juga kalau kita melihat pembiayaan, ya, kanker memerlukan 3,1 triliun, stroke memerlukan 1,9 triliun, gagal ginjal 1,6 triliun. Ini menyebabkan permasalahan, ya, kalau kita ini bisa kita turunkan, ini akan menghemat pembiayaan negara, ya, dan nantinya ini bisa kita alihkan anggarannya untuk modal pembangunan di bidang yang lain. Nah, kemudian kalau kita melihat kematian, kesakitan, dan pembiayaan yang tinggi ini, ya, mulai kita kalau melihat faktor risikonya adalah konsumsi gula, garam, lemak yang tinggi, ya, kemudian juga rokok, kemudian juga aktivitas fisik, kemudian alkohol, di mana konsumsi gula, garam, lemak yang tinggi ini juga bisa menyebabkan atau pemicu penyebab kardiovaskular, kemudian juga kanker, kemudian juga DM, kemudian juga permasalahan juga paru kronik. Kemudian juga rokok, ya, kalau kita melihat rokok, prevalensi merokok juga terjadi peningkatan, terutama pada perokok anak, ya, umur 10 sampai 18 tahun. Kemudian juga terjadi peningkatan hampir 200% untuk yang merokok menggunakan rokok elektrik. Ini juga menjadi persoalan utama juga. Kemudian kalau kita melihat kurang aktivitas fisik, ini juga dari tahun ke tahun, ya, oleh karena kecanggihan teknologi, kemudian kehidupan yang lebih baik di daerah perkotaan, ini menyebabkan masyarakat kita istilahnya hidup dengan mager atau malas gerak. Kemudian juga terkait dengan konsumsi alkohol, ini juga menyebabkan seluruh permasalahan penyakit tidak menular ini. Nah, kemudian kalau melihat keseluruhan, tadi juga saya sudah sampaikan, begitu besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh karena penyakit katastropik ini dan yang diberikan oleh pembiayaan oleh BPJS ini, yang seharusnya ini semua bisa kita hemat apabila kita bisa meminimalisasikan faktor risikonya yang seperti tadi adalah kurang aktivitas fisik, kemudian kurang makan buah dan sayur, kemudian juga rajin olahraga, kemudian juga tinggi asupan gula, garam, dan lemak. Kalau ini bisa kita turunkan, tentunya pembiayaan ini tidak sampai sebanyak ini. Nah, kemudian kalau kita melihat bahwa hanya 3 dari 10 penderita PTM yang terdeteksi, selebihnya mereka tidak tahu bahwa mereka sakit. Karena ini biasanya PTM itu tidak ada gejala dan tanda sampai terjadinya komplikasi. Kemudian ironisnya lagi bahwa dari 3 penderita PTM tersebut hanya 1 orang yang berobat secara teratur. Tentu persoalan ini harus kita jawab, ya. Bagaimana kita harus, saya sampaikan tadi di depan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan kejadian penyakit kardiovaskuler ini mulai dari hipertensi, di mana ada sekitar 600 juta sampai 1 miliar terjadi peningkatan jumlah penderita tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol dari tahun 1980 sampai tahun 2021. Kemudian juga obesitas, ya, dengan peningkatan jumlah obesitas yang meningkat dari 14,8% menjadi 21,8%. Kemudian juga merokok, ya, dari 1 juta perokok, ya,
ini juga terjadi peningkatan yang sangat signifikan, terutama perokok pada anak. Kemudian juga diabetes. Diabetes ini meningkat lebih dari 50% pada 10 tahun terakhir. Ini kalau kita tidak kendalikan, tentunya beberapa tahun ke depan kita akan menghadapi permasalahan yang lebih besar lagi. Kemudian juga adalah peningkatan yang mager itu tadi, karena kecanggihan teknologi, kurang aktivitas fisik, sehingga masyarakat kita kebanyakan ini bisa menyebabkan permasalahan penyakit tidak menular. Nah, kemudian kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian, keseluruhan persoalan ini atau faktor risiko ini sebenarnya bisa kita kendalikan kalau semua masyarakat mempunyai keinginan yang sama, kemudian dibantu oleh seluruh lintas sektor terkait, tentunya ini akan lebih mudah untuk bisa dikerjakan. Nah, kemudian sesuai dengan strategi kebijakan penyakit kardiovaskuler, sesuai dengan Permenkes nomor 71 tahun 2015 tentang penanggulangan PTM, kita membagi ada beberapa kelompok yang harus kita lakukan. Pertama, untuk memperkuat promosi kesehatan. Kemudian kedua adalah meningkatkan deteksi dini, yang ketiga adalah melakukan perlindungan khusus, yang keempat adalah penanganan kasus. Nah, pertama, dalam hal promosi kesehatan, kita berupaya untuk bisa merubah perilaku dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat, ya. Kemudian untuk deteksi dini adalah kita harus meningkatkan identifikasi dan intervensi sejak dini faktor risiko PTM dan juga tentang penyakit tidak menular itu sendiri. Ya, kita harus memastikan jumlah penduduk 19 sampai 59 tahun itu semua bisa dilakukan deteksi dini. Kemudian juga melakukan perlindungan khusus, di mana kita melakukan vaksinasi COVID, misalnya 19 untuk komorbid, kemudian juga kita melakukan yang saat ini akan kita lakukan adalah HPV-DNA untuk yang kanker, ya. Kemudian juga untuk penanganan kasus, bagaimana pengobatan di Pasienkes ini sesuai standar, dan ini harus dilakukan oleh seluruh lintas sektor, lintas program terkait secara berkesinambungan. Nah, kemudian ada beberapa strategi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, ya. Karena kalau kita melihat bahwa populasi sehat ini biasanya kita harus memperkuat dengan gerakan masyarakat hidup sehat, dengan meningkatkan health promotion, dengan di mana tidak ada no sign, no symptom, ya, tidak ada tanda dan tidak ada gejala. Kemudian untuk populasi berisiko, yaitu yang ada tanda tapi tidak ada gejala, ya. Ini kita harus melakukan dengan primary prevention, yaitu ada di level puskesmas. Kemudian juga adalah populasi penyandang PTM. Ini ada tanda dan juga ada gejala, ini dengan treatment secondary prevention. Nah, ini bisa dilakukan di tingkat pelayanan kesehatan yang lebih lanjut. Kemudian ada disability, ini kita melakukan dengan tertiary prevention. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentunya paling mudah kita melakukan intervensi adalah di populasi sehat dan populasi berisiko, karena ini dengan biaya yang cukup lebih murah dibandingkan dengan kalau kita melakukan di wilayah treatment secondary prevention dan tertiary prevention. Nah, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan transformasi sistem kesehatan tahun 2021-2024 dengan 5 RPJMN dan 6 pilar transformasi, di mana sesuai dengan visi misi Bapak Presiden yang ingin mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan. Kemudian juga sesuai dengan output RPJMN bidang kesehatan yang terutama adalah meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, juga ingin mempercepat perbaikan gizi masyarakat dan memperbaiki pengendalian penyakit, kemudian juga meningkatkan gerakan masyarakat hidup sehat, kemudian juga memperkuat sistem kesehatan dan pengendalian obat serta makanan. Nah, ada 6 transformasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, terutama ada transformasi layanan primer, kemudian ada transformasi layanan rujukan, kemudian yang ketiga adalah transformasi sistem kesehatan, yang keempat adalah transformasi sistem pembiayaan kesehatan, kemudian yang kelima adalah transformasi SDM kesehatan, dan keenam adalah transformasi teknologi kesehatan. Nah, 4 tematik PTM komprehensif promotif rehabilitatif yang dilakukan di Direktorat penyakit tidak menular adalah DM, kemudian penyakit jantung, stroke, dan kanker. Nah, kita melakukan transformasi terutama yang terkait langsung adalah transformasi layanan primer, di mana kita harus memperkuat edukasi penduduk dengan melakukan kampanye utama, terutama untuk meningkatkan imunisasi, gizi seimbang, olahraga, anti rokok, dan sanitasi, serta kebersihan lingkungan, dan peningkatan screening penyakit, serta
kepatuhan pengobatan. Kemudian juga melakukan pencegahan primer dengan penambahan imunisasi rutin menjadi 14 antigen, terutama yang terkait dengan penyakit tidak menular ini adalah vaksinasi HPV-DNA. Kemudian juga adalah pencegahan sekunder dengan screening 14 penyakit penyebab kematian tertinggi termasuk adalah jantung ya. Kemudian juga meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan primer dengan pembangunan puskesmas di 171 kecamatan dan memastikan ketersediaan obat-obat esensial. Kemudian juga transformasi layanan rujukan dengan meningkatkan akses dan mutu layanan sekunder dan tersier, kemudian transformasi sistem kesehatan, terutama meningkatkan ketahanan dan sektor farmasi dan alat kesehatan. Kemudian juga adalah transformasi sistem pembiayaan ya, kita mengharapkan biaya ini tersedia dan cukup, dan terakhir adalah transformasi teknologi kesehatan. Saat ini kita sudah mengintegrasikan ya program ASIK ya, Sehat Indonesiaku itu termasuk dengan PTM di mana semua data nanti akan kita integrasikan ke dalam sistem aplikasi Sehat Indonesiaku. Nah, kemudian juga yang terpenting kita mengupayakan bagaimana pembudayaan perilaku hidup sehat ini, di mana ada beberapa pesan germas ya, di mana kita harus melakukan peningkatan aktivitas fisik, di mana aktivitas fisik itu sebaiknya adalah 30 menit setiap hari atau 150 menit per minggu ya, kemudian melakukan peregangan di tempat kerja, kemudian melakukan olahraga di tempat kerja, kemudian minimal 1 kali dalam seminggu ini juga jalan kaki atau bersepeda ke tempat kerja, kemudian juga olahraga masyarakat. Dan yang kemudian yang terpenting juga meningkatkan kualitas lingkungan, terutama ini adalah sarana air bersih ya, pemberantasan sarang nyamuk, bahan bebas zat pewarna dan adiktif, kemudian menyediakan jamban keluarga, membangun ruang terbuka hijau ya, kemudian juga penguatan edukasi dan perilaku hidup sehat. Ini terutama adalah tidak mengupayakan tidak merokok, cuci tangan pakai sabun, memasak air minum sampai mendidih, dan mengajak berolahraga serta kelola stres. Kemudian juga yang terakhir adalah penyediaan pangan sehat dan perbaikan gizi. Ini terutama harus memastikan konsumsi gizi seimbang. Jadi ada namanya isi piringku, di mana kita membagi piring dengan 4 bagian ya, terutama separuhnya kita isi atau dipastikan adalah sayur dan buah, kemudian seperempatnya adalah lauk pauk, dan seperempatnya lagi adalah karbohidrat. Kemudian memperhatikan konsumsi gula, garam dan lemak. Kita tahu bahwa konsumsi gula itu tidak lebih dari 4 sendok makan per hari, garam tidak boleh lebih dari 1 sendok teh per hari, dan lemak tidak boleh lebih dari 4 sendok makan sehari. Kemudian selalu konsumsi buah dan sayur setiap hari, sebaiknya adalah 5 porsi setiap hari. Kemudian juga mengupayakan konsumsi rapat dengan buah ya. Kemudian juga yang terpenting adalah peningkatan pencegahan dan deteksi dini. Kita ingin memastikan bahwa pemeriksaan tekanan darah, kemudian cek kolesterol, asam urat, gula darah, pemeriksaan hipertensi, dan pemeriksaan kanker payudara ini dilakukan secara rutin ya, minimal 1 kali dalam setahun atau 1 kali 6 bulan. Kemudian ada beberapa hal yang terkait dengan jargon PTM ya. Kami mengharapkan bahwa seluruh masyarakat untuk menerapkan gaya hidup cerdik ya, terutama adalah C-nya itu adalah cek kesehatan secara rutin. Kemudian E-nya itu adalah enyahkan asap rokok, kemudian R-nya adalah rajin aktivitas fisik, kemudian D-nya itu adalah diet yang seimbang, kemudian I-nya itu istirahat yang cukup, K-nya itu adalah kelola stres dengan baik. Kemudian terutama untuk penyakit atau mengendalikan penyakit jantung koroner atau PJK ini dengan patuh ya. Patuh itu adalah P-nya itu adalah periksa kesehatan secara rutin dan mengikuti anjuran dokter. Kemudian A-nya itu atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Kemudian T-nya tetap diet dengan gizi seimbang. U-nya itu adalah upayakan aktivitas fisik dengan aman. Hanya itu hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Nah, ada beberapa kesimpulan yang ingin saya sampaikan bahwa memang penyakit jantung ini merupakan penyebab kematian terbanyak di dunia dan juga penyakit dengan pembiayaan kesehatan termahal di Indonesia. Kemudian upaya pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit jantung secara masif di masyarakat melalui kegiatan germas ya, kemudian screening atau deteksi dini faktor risiko PTM dan gerakan lawan obesitas atau gentas. Kemudian yang ketiga adalah pencegahan dan pengendalian penyakit jantung adalah dengan meningkatkan gaya hidup sehat melalui perilaku cerdik dan pola hidup patuh bagi penyandang penyakit jantung. Jadi memang tema ya use heart for every heart itu memang penting harus kita lakukan ya, terutama kita harus mengingatkan orang-orang tercinta ya, seluruh keluarga dan masyarakat Indonesia untuk bisa menerapkan pola hidup sehat, dan nantinya mudah-mudahan Indonesia ke depan akan lebih baik lagi menjadi
negara maju dengan sumber daya masyarakat yang lebih baik dan punya daya saing. Mungkin demikian Bapak atas kesempatan yang diberikan kepada saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Eva, terima kasih atas paparannya, informasi dan program-program yang ada di pemerintah melalui Kementerian Kesehatan. Dan ada beberapa catatan terkait dengan materi yang tadi disampaikan bahwa pembiayaan untuk PTM memang luar biasa tinggi. Yang kami lihat tadi ada 7,7 triliun untuk kardiovaskular 1 tahun, 3,1 triliun untuk kanker, lalu 1,9 triliun untuk stroke, 1,6 triliun untuk ginjal. Artinya bahwa PTM ini adalah harga borongan terbesar untuk pembiayaan kesehatan bagi warga Indonesia 1 tahun ini merupakan jumlah yang sangat besar. Dan ada beberapa catatan kembali, masih tingginya GGL dikonsumsi, gula, garam, dan lemak, masih tingginya peningkatan rokok, masih tingginya atau meningkat konsumsi alkohol, tapi ada satu yang turun, yaitu malas bergerak atau turun. Nah, artinya bahwa ini menjadi sebuah upaya kita bersama untuk membalikkan yang olahraga supaya naik, yang GGL, rokok, dan alkohol supaya lebih turun. Baik, terima kasih Dr. Eva atas paparannya dan kami lanjutkan kepada narasumber kedua, Dr. Prakuso. Kami persilahkan untuk menyampaikan informasi dari perspektif Perki Indonesia. Kami silakan, Dokter. Terima kasih Pak Busromi. Izinkan saya berbagi layar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Screen-nya sudah terlihat ya? Sudah, bagus. Suaranya bagus. Ya, oke. Jadi Hari Jantung Sedunia ini, 29 September ini, secara historis diinisiasi pertama kali oleh Anthony Pace de Luna, Ketua Federasi Jantung Dunia. Kampanye dunia terbesar yang secara global oleh 90 negara. Merupakan momentum bagi masyarakat untuk meningkatkan awareness terkait kesehatan kardiovaskular, baik penyakit jantung, dampak, dan pencegahannya. Nah, tema World Heart Day pada tahun ini adalah Use Heart for Every Heart. Tema tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terhadap pencegahan dan pengelolaan penyakit kardiovaskuler. Oleh karena itu, dilakukan berbagai kegiatan dari berbagai lapisan masyarakat, saya kira termasuk Kemenkes, dari Asosiasi Indonesian Heart Association, kemudian dari yayasan, kemudian dari rumah sakit rujukan, juga ini untuk Hari Jantung. Nah, ragam-ragam kegiatan World Heart Day yang akan dilakukan antara lain mulai dari webinar, kampanye, olahraga, dan beberapa pelatihan seperti pelatihan bantuan hidup dasar, kemudian senam dan talk show yang akan dikerjakan pada tanggal 2 Oktober 2022 ini. Mengapa awareness terhadap penyakit jantung ini harus ditingkatkan? Kalau kita merujuk pada American Heart Association mengatakan, jika setiap orang melakukan tindakan pencegahan penyakit jantung, maka angka serangan jantung atau infark miokard ini akan dapat berkurang lebih dari 60%. Dan angka stroke akan berkurang lebih dari 30%. Dan angka harapan hidup masyarakat meningkat sebanyak 1,3 tahun. Nah, bagaimana strategi pencegahannya? Rekomendasi dari American Association adalah kalau sudah ada risiko infark, maka diberikan obat yang disebut aspirin. Obat aspirin obat yang sangat-sangat murah dan bisa diperoleh di banyak tempat di Indonesia. Kemudian kadar kolesterol, yaitu LDL atau low density lipoprotein, di mana kurang dari 160 mg per desiliter pada individu dengan risiko rendah
kurang dari 130 mg per desiliter pada individu dengan risiko tinggi, dan kurang dari 100 mg per desiliter pada individu dengan penyakit jantung koroner atau penyakit gula. Tensi kurang dari 140/90 pada penyakit non-diabetes, dan kurang dari 130/80 pada pasien dengan penyakit diabetes. Kadar A1C kurang dari 7% pada pasien diabetes. Ini menunjukkan kadar gulanya terkontrol dengan baik, dengan gula darah puasa kurang dari 110 mg per desiliter. Kemudian berikutnya adalah berhenti merokok dan indeks massa tubuhnya kurang dari 30 kg per meter square. Nah, first things first, pahami penyakit jantung. Apa sih penyakit jantung? Penyakit jantung adalah suatu kondisi yang menyebabkan adanya gangguan pada jantung, dapat berupa gangguan pada pembuluh darah jantung seperti penyakit jantung koroner, aneurisma, gangguan ritme jantung atau arrhythmia, penyakit jantung bawaan, penyakit jantung katup, kelainan pada otot jantung, kelainan pada otot jantung seperti kardiomyopati, gagal jantung, perikarditis, dan tumor jantung. Penyakit jantung masih merupakan penyebab utama kematian di dunia dalam 2 dekade terakhir. Kematian akibat penyakit jantung secara global hingga mencapai 18,6 juta setiap tahun. Angka kematian tersebut diperkirakan akan meningkat menjadi 20,5 juta pada tahun 2020 dan 24,2 juta pada tahun 2030 kalau kita tidak melakukan intervensi. Tadi data di Indonesia sudah dijelaskan oleh Dr. Eva. Nah, di antara berbagai penyakit jantung iskemik atau penyakit jantung koroner ini berkontribusi terhadap persentase kematian yang tertinggi. Ya. Jadi kontribusinya sebesar berapa? 8,9 juta kematian di tahun 2019. Nah, penyakit jantung di Indonesia. Top 10 causes of death in Indonesia for both sex, all of age tahun 2019, ya, ischemic heart disease dan stroke masih menjadi penyebab utama. Riskesdas 2018 tadi sudah disebutkan bahwa penyakit jantung di Indonesia berdasarkan diagnosis dokter adalah 1,5%. Jumlah ini jauh lebih meningkat dibandingkan dengan data tahun 2013. Jadi dokternya sudah aware, pasiennya juga aware. Nah, penyakit jantung di Indonesia ya membuat biayanya ini juga meningkat. Jadi rata-rata cost-nya juga termasuk tinggi dibandingkan dengan pos-pos lain. Nah, prevalensi tingkat mortality serta tingkat morbidity-nya yang tinggi ini menyebabkan penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran pentingnya menjaga kesehatan jantung. Nah, miskonsepsi usia dan penyakit jantung. Penyakit jantung ternyata tidak hanya ditemukan pada usia tua. Tren menunjukkan bahwa peningkatan usia penyakit jantung pada usia yang lebih muda akibat peningkatan prevalensi obesity, darah tinggi, merokok, kolesterol tinggi di usia muda. Dan terdapat peningkatan prevalensi serangan jantung pada usia kurang dari 40 tahun sebanyak 2% setiap tahunnya. Kita lihat pada tabel ini ada peningkatan tren hipertensi dan peningkatan tren diabetes. Nah, ini kenapa begini? Karena tadi sudah dijelaskan adanya sedentary lifestyle. Dengan adanya pandemi, semua aktivitas akan diturunkan dan semua bisa diambil atau dikerjakan lewat gadget. Jadi kalau kita mau apapun, tinggal pakai gadget langsung sampai di depan kita. Nah, beberapa jenis penyakit jantung yang memiliki tren meningkat pada usia muda, antara lain adalah infark miokard atau serangan jantung, gagal jantung, dan stroke. Nah, jadi salah satu penyakit jantung yang mengalami peningkatan pada usia muda adalah penyakit jantung. Nah, kenapa begini? Nanti kita bahas. Apa sih penyakit jantung koroner? Nah, jantung itu disuplai oleh aliran darah dari pembuluh koroner. Pembuluh koroner akan menyalurkan oksigen serta nutrisi untuk sel-sel jantung.
Sumbatan pada pembuluh koroner baik akibat deposit kolesterol atau inflamasi atau peradangan dapat menyebabkan penyakit jantung koroner. Dan akhirnya akan menyebabkan gangguan aliran oksigen dan nutrisi yang mensuplai pembuluh darah koroner. Apa saja faktor risiko penyakit jantung koroner di usia muda? Ada 2 faktor. Pertama, faktor yang tidak dapat diubah, yang kedua yang dapat diubah. Yang tidak dapat diubah apa? Riwayat keluarga dengan penyakit jantung, usia, jenis kelamin, dan etnis atau ras. Tapi yang bisa dirubah apa? Rokok, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, gaya hidup sedentarian, obesity, diabetes mellitus, kebiasaan makan makanan berlemak, dan konsumsi alkohol berlebihan. Gaya hidup tidak sehat menjadi penyebab paling umum dari penyakit jantung koroner di usia muda. Jadi ini kita lihat 1 in 6 young people eat fast food twice a day. Ya. Nah, selain itu ada stres akademik, manajemen waktu yang buruk, kurangnya tersedia opsi makanan sehat di lingkungan sekolah, dan kepraktisan. Konsumsi fast food menginduksi terjadinya inflamasi yang berperan dalam pembentukan plak di pembuluh darah, meningkatkan risiko penyakit jantung koroner. Dan juga kadar garam yang tinggi pada fast food juga meningkatkan risiko darah tinggi. Yang kedua adalah rokok. Ternyata substansi toksik, ada 7.000 substansi toksik pada rokok yang mengganggu proses delivery oksigen ke jantung dan seluruh tubuh. Substansi toksik ini akan meningkatkan risiko pembentakan plak aterosklerosis, dan kebiasaan merokok secara signifikan akan meningkatkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Tidak hanya perokok aktif, risiko penyakit jantung juga meningkat pada perokok pasif sebanyak 25-30%. Jadi masalah dari rokok ini tidak hanya untuk diri sendiri yang merokok, tetapi justru dengan lingkungan sekitarnya. Nah, secara global tahun 2016 sebanyak 81% pelajar 11-17 tahun ini inaktif. Perilaku hidup sedentarian ini menyebabkan penumpukan lemak pada arteri. Inaktivitas fisik juga menyebabkan peningkatan risiko tekanan darah meningkat sebanyak 30-50%. Dan ini dipublikasi di Lancet, dan ini juga terjadi di Indonesia seiring dari juga adanya pandemi COVID. Berikutnya adalah depression and anxiety. Bekerja yang berlebihan dan berasosiasi dengan tingkat depresi, stres, dan ansietas yang lebih tinggi akan berhubungan dengan penyakit jantung. Dewasa muda dengan depresi, stres, dan ansietas akan cenderung untuk merokok, obesity, dan minim melakukan aktivitas. Ini akan memicu peningkatan tekanan darah dan meningkatkan risiko untuk penyakit jantung dan atau stroke. Sehingga butuh pengenalan gejala penyakit jantung secara dini. Kapan curiga sakit jantung? Ada beberapa gejala yang mengarah pada penyakit jantung. 1, rasa tidak nyaman di daerah dada, nyeri, tertekan, sesak, rasa terbakar, mual, muntah, keringat dingin, pusing, sampai pingsan. Nyeri ini seperti diinjak, menjalar ke lengan kiri, rahang, tenggorokan, dan punggung. Bengkak pada kaki, mudah lelah, berdebar-debar, detak jantung tidak teratur, batuk yang tidak kunjung sembuh dengan riak seperti pink atau putih berbusa. Meskipun demikian, gejala tersebut dapat bervariasi antar individu. Oleh karena itu, segera periksakan diri Anda ke dokter apabila Anda ada dugaan kuat penyakit jantung, terutama jika memiliki faktor risiko tinggi. Nah, bagaimana dengan penyakit jantung koroner? Nah, ini juga harus diwaspadai ya. 1, jantung berdebar, kemudian rasa berat di dada, sesak nafas, rasa mual, muntah, pusing, dan mau pingsan. Nah, ini kalau ada begini dan gejala ini berlangsung lebih dari 20 menit saat istirahat, cepat mencari pertolongan ke dokter terdekat atau emergency rumah sakit terdekat. Golden hour pada serangan jantung adalah 1 jam. Jika kecurigaan terhadap serangan jantung itu besar, sebaiknya langsung
dibawa ke UGD Fasyankes terdekat. Ya, kalau bisa dengan fasilitas lengkap ya, disebut laboratorium kateterisasi. Nah, kalau nggak ada, nggak apa-apa. Nanti dia akan merujuk dan memberikan obat-obatan preliminary, obat-obatan awal sehingga risiko dan kerusakan pada jantung bisa kita minimalisir. Dokter akan mengevaluasi hasil dari wawancara medis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, dan untuk menentukan tata laksana yang diperlukan. 1, dari rekam jantung, enzim jantung, stres test, elektrolit, profil darah, foto ronsen, echo, sampai angiografi. Nah, tata laksana apa? Sesuai dengan indikasi. Apakah dengan medikamentosa, terapi reperfusi, dengan intervensi non bedah, konservatif atau bedah. Ya, bagaimana sekarang kita mencegah penyakit jantung? 80% dari penyakit jantung dapat dicegah. Prevention is much better than cure. Nah, saya ulangi lagi, apa 5 levels dari prevention? Ya, 1 dari primary prevention, 1 dari health promotion, specific protection. Kemudian secondary prevention dengan early diagnosis and prompt treatment, disability limitation, dan tertiary prevention rehabilitation. Pencegahan primer adalah pencegahan yang dilakukan pada seseorang yang masih sehat. Pencegahan sekunder dilakukan seseorang baru saja sakit. Pencegahan tersier, pencegahan yang dilakukan setelah seorang mengalami disability dan mencegah perburukan. Nah, mulai dari pencegahan primer yaitu promosi kesehatan atau health promotion and specific protection. 1, berhenti merokok. Makan makanan yang sehat, hindari makanan yang tinggi kolesterol. Rutin aktivitas fisik, hindari konsumsi alkohol yang berlebihan, tidur yang cukup, dan jaga berat badan yang tetap ideal. Kemenkes menghadirkan layanan berhenti merokok melalui Quit Line. Ya, ada 7 tips berhenti merokok. Bulatkan tekad berhenti merokok seketika. Kenali waktu 5 situasi di mana Anda paling sering untuk merokok. Tunda waktu merokok Anda, berolahraga secara teratur, mintalah dukungan keluarga, dan terakhir adalah konsultasikan dengan dokter. Jadi bagaimana caranya? 1, berhenti seketika. Ya, atau yang kedua, cara penundaan, ditunda-tunda merokoknya, dan akhirnya nanti menjadi berhenti. Berikutnya adalah pengurangan, ya. 1 hari pertama 10 batang, hari kedua 8 batang, terus sampai seminggu tidak merokok lagi. Program klinik berhenti merokok adalah 1 evaluasi awal, konseling singkat, psikoterapi, dan pemberian program tambahan sesuai dengan kebutuhan. 1, pilihannya 2. Ya, quit smoking and healthy breathe. Nah, apakah rokok bisa digantikan alternatif ke rokok elektrik atau vape? Meskipun memiliki kandungan bahan kimia yang lebih sedikit, tetapi vape tetap tidak aman. Pada tahun 2020 terdapat 2.800 kasus vaping use associated lung injury yang dilaporkan. Vape membahayakan kesehatan jantung dan paru, risiko penyakit paru kronis dan asma. Efek adiksi vape sama dengan rokok, dan vape tidak menerima lisensi dari FDA sebagai produk alternatif untuk berhenti merokok. Jadi sekali lagi teman-teman media, vape bukan alternatif berhenti merokok. Vape sama saja dengan rokok konvensional. Makanan-makanan sehat, hindari kolesterol, hindari gorengan, otak sapi dengan jeroan, kuning telur, hati, mentega, udang, makanan cepat saji, tapi konsumsi gandum, berbagai jenis sereal, minyak nabati, kacang merah, almond, konsumsi buah, kedelai, dan produk olahan. Aktivitas fisik 30 menit setiap hari, ya, menjaga kesehatan agar terhindar dari penyakit, meningkatkan kekuatan otot dan daya tahan tubuh, membuat wajah dan tubuh lebih segar, membakar kalori, meningkatkan rasa percaya diri, mengurangi stres,
membuat tidur lebih nyenyak, dan meningkatkan kualitas dari hubungan intim. Nah, rekomendasi WHO-nya gimana? 150 sampai 300 menit aktivitas fisik intensitas moderat setiap pekan. Jalan cepat, badminton, sepeda santai, atau 75 sampai 150 menit aktivitas fisik berat. Hindari pola hidup sedentarian. Pencegahan sekunder, deteksi dini dan tata laksana awal segera, evaluasi tekanan darah berkala, evaluasi kadar kolesterol berkala, evaluasi indeks massa tubuh berkala, dan evaluasi gula darah. Membatasi disabilitas antara lain dengan patuh periksa kesehatan secara rutin dan mengikuti anjuran dokter, atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur, tetap diet dengan gizi seimbang, upayakan aktivitas fisik dengan aman, dan hindari asap rokok, alkohol, dan zat kardiogenik lain. Pencegahan tersier adalah rehabilitasi, ya, ini membawa pasien-pasien disability kembali ke kehidupan normal sehingga dia tidak tergantung dengan orang lain dan bisa berguna di masyarakat. Dan Kemenkes merangkum beberapa strategi prevensi, tadi sudah disebutkan oleh Dr. Eva ke dalam cerdik, saya nggak ulang lagi. Strategi pendorong percepatan peningkatan pelayanan kardiovaskular, ya, kita adalah sinergi, kerjasama dengan semua pihak. Tidak bisa hal ini cuma dicanangkan oleh Kemenkes dan Asosiasi Dokter Jantung Indonesia. Tidak bisa, kami butuh Anda semua, seluruh pilar di masyarakat untuk sinergi dalam program transformasi kesehatan yang dibuat oleh Kemenkes. Tadi strategi yang dapat dilakukan mengupayakan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu dan teknologi dalam bidang kardiovaskuler, menguatkan kapasitas promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, mengupayakan tersedianya fasilitas yang mendukung pelayanan jantung terpadu dan paripurna. Nah, dari 34 provinsi ini kita masih menambah layanan lab kateterisasi untuk pelayanan rujukan. Tahap pertama 54 rumah sakit jejaring dan akhirnya akan sampai pada sekitar 540 lokus. Dan ini adalah tahap awal dari Kemenkes untuk memeratakan layanan dari kardiovaskular di Indonesia, bekerja sama dengan Rumah Sakit Jantung Harapan Kita dan banyak pihak termasuk dengan Perhimpunan Kardiovaskular Indonesia. Nah, target Kemenkes ini adalah pemerataan layanan rujukan ditargetkan mencapai 100% pada kabupaten kota pada tahun 2027. Dan sekali lagi, use heart for every heart. Ubah gaya hidup, tingkatkan kolaborasi demi masa depan jantung yang lebih sehat. Saya kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Radityo Prakoso, terima kasih atas paparan yang begitu lengkap. Kalau kita bisa bicara itu 5W1H-nya ada di sini semua. Dan teman-teman wartawan kiranya dapat memanfaatkan data ini untuk bisa berbagi dengan masyarakat melalui tulisan-tulisan yang teman-teman akan tulis dan akan dapat diunduh lengkap di channel YouTube-nya Kemenkes. Baik, usia harapan hidup akan naik 1,3 tahun bila kita sadar tentang bagaimana penyakit tidak menular ini kita kelola dengan baik. Kemudian angka infak miokardnya bisa turun 60%, stroke bisa turun 30%, dan tapi ada kebiasaan yang kita masih lihat di masyarakat. Tadi Dr. Prakoso mengatakan 1 in 6 young people eat fast food twice a day ini menjadi menjadi target kita untuk bisa dikampanyekan supaya ini bisa dihindari. Dan golden time untuk jantung ini 1 jam. Nah, kemudian bagaimana kita harus menjangkau kepada fasilitas pelayanan kesehatan untuk dapat pertolongan pertama. Baik, dokter, lengkap sekali dan terima kasih. Kami tiba saatnya untuk diskusi dan tanya jawab kepada teman-teman wartawan yang akan menanyakan konfirmasi terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita. Silakan menggunakan kolom chat untuk mengetiknya. Kami silakan.
Sudah ada. Oke, yang pertama sudah ada, Dok. Ini ada. Coba dibesarkan lagi. Oke. Yang pertama dari mana? Yang paling bawah. Dari Divia, dari Liputan 6. Pertanyaan nomor 1, apakah mengkonsumsi minuman manis setiap hari seperti es teh dengan gula punya kaitan dengan penyakit jantung? Itu yang pertama, Dok. Kemudian yang kedua, bila iya, apa boleh dijelaskan lebih lanjut terkait dengan hal tersebut? Ini dari Divia dari Liputan 6. Mungkin ke Dokter Prakoso terlebih dahulu, kami persilahkan, Dok. Ya, jadi ini lagi viral ya, menambahkan gula di teh ya, es teh ya. Nah, ini Indonesia memang senangnya es teh manis ya, ya enak ya. Udah es teh manis, gulanya banyak gitu ya. Jadi enak, nas gitu. Kayak itu panas ya kalau es teh. Jadi kembali lagi, tadi sebenarnya asosiasi langsung tuh tidak ada. Tetapi tadi penyakit jantung koroner itu ada faktor risiko. Salah satunya adalah diabetes mellitus. Kalau diabetes mellitus ya penambahan gula sederhana, yaitu seperti C6H12O6 itu adalah glukosa yang di es teh itu akan sangat cepat meningkatkan gula darah. Dan itu yang menjadi komorbid gitu. Jadi secara langsung tidak ada, tapi dia lewat perburukan dari faktor risiko dan ini akan menyebabkan gula darah tidak terkendali dan akhirnya menjadi komorbid yang akan mempromot terjadinya serangan jantung. Begitu ya, Mbak ya. Baik, terima kasih Dokter Prakoso. Barangkali ada tambahan dari Dokter Eva terkait dengan GGL ini, gula garam dan lemak yang manis-manis, Dok, dari kementerian seperti apa, Dok? Masih ada? Dokter Eva? Oh, masih ada di kanal lain. Masih mute, Dok. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Busroni atas pertanyaannya. Tadi sebenarnya memang sudah saya sampaikan bahwa sangat penting bagi kita untuk bisa membatasi ya konsumsi gula yang masuk ke dalam tubuh. Itu tidak boleh lebih dari 50 mg per hari gitu ya, atau sekitar 4 sendok makan gitu. Nah, ini sebenarnya malah lebih sebenarnya di negara-negara yang memang sudah banyak yang obesitasnya malah lebih lebih direndahkan lagi sekitar 25 mg per hari. Nah, kenapa? Karena gula ini nanti tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Radit, dia akan menyebabkan obesitas yang akan memicu terjadinya diabetes. Dan diabetes ini kan nanti kalau tidak terkontrol kan akan menyebabkan juga muncul penyakit jantung. Jadi begitu Pak Busroni, memang agak panjang gitu perjalanannya. Tetapi kita harus ingat bahwa kita harus menghindari faktor risiko gitu ya. Karena ini penting, karena kalau faktor risikonya sudah ada, ini juga akan memudahkan ya terkena penyakit. Jadi seperti itu Pak Busroni. Terima kasih. Terima kasih Dr. Eva. Dan teman-teman memang dalam hal penerapan bagaimana kita mengelola supaya kita sehat memang tidak ada pengawasnya ya. Pengawasnya adalah diri kita masing-masing dimanapun kita berada, dan pemahaman pada hari ini adalah sangat sangat baik dan sangat lengkap untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Dokter Prakoso, ada pertanyaan lagi dari Mas Ardi dari Okezone. Yang nomor 1, dokter, salah satu upaya memaksimalkan penanganan masalah jantung adalah bekerja sama dengan Cleveland Clinic Amerika Serikat. Ini apakah sudah ada update-nya terkait program awal, terkait dengan program awal apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat? Mungkin ini bisa ke Dokter Eva nanti ya. Kemudian yang nomor 2, untuk mencegah bayi lahir dengan masalah jantung, apa yang harus dilakukan calon orang tua, pasutrinya nih, pasangan suami istrinya seperti apa? Ini mungkin untuk yang nomor 2, Dokter Prakoso. Mungkin 1-2 dulu, nanti yang nomor 3 kita atau sekaligus
tadi dijelaskan oleh Dr. Radityo bahwa vape sama buruknya dengan rokok konvensional. Menjadi pertanyaan sekarang, banyak anak muda yang beralih ke vape. Prediksi dokter, kapan kelompok ini mengalami dampaknya, khususnya di kesehatan jantung? Baik, nomor 1 untuk Dr. Eva, dan nomor 2 dan 3 untuk Dr. Prakoso. Kami persilahkan Dr. Eva terlebih dahulu. Masih mute, dokter? Terima kasih Pak Busroni atas pertanyaannya. Jadi memang salah satu tujuan kita ya, artinya Kementerian Kesehatan untuk bisa bekerja sama dengan klinik itu yang di Amerika adalah untuk melakukan istilahnya studi kaji ya terkait keberhasilan yang dilakukan oleh klinik tersebut yang nantinya akan kita terapkan ya di Indonesia. Jadi sesuai dengan nanti local wisdom yang ada di Indonesia begitu Pak Busroni. Nah, memang saat ini Kementerian Kesehatan kan memang fokus kepada 4 untuk yang PTM ada 4 tematik yang memang sedang kita inisiasi untuk bisa kita lakukan dengan sebaik mungkin ya, mulai dari penanganannya di level layanan primer, kemudian penguatan juga di layanan sekunder, yaitu adalah jantung ya, kemudian kanker, kemudian DM, dan satu lagi adalah tadi yang tadi satu lagi. Jadi 4 itu ya, yaitu DM, penyakit jantung, stroke, dan kanker. Jadi gitu Pak Busroni. Nah tentunya semakin banyak istilahnya tempat yang bisa kita ajak kerjasama, tentu nanti program yang akan kita lakukan ke depan itu pasti akan lebih baik lagi. Begitu Pak Busroni. Terima kasih. Baik, Dr. Eva, terima kasih atas informasinya. Yang berikutnya nomor 2 dan nomor 3 kami silakan Dr. Prakoso. Terima kasih Pak Busroni. Terima kasih Mas Ardi ya. Jadi untuk penyakit jantung bawaan memang konseling itu dilakukan pranikah ya. Jadi namanya premarital counseling untuk melihat ada faktor risiko apa. Apakah ada keturunan dengan penyakit jantung bawaan? Apakah ada kelainan bawaan lain? Kemudian yang kedua, usia pernikahan yang lanjut ya. Jadi usia pernikahan yang lanjut itu maksud saya usia laki-laki dan perempuan yang akan menikah itu usianya lanjut pada dekade 3 atau 4, dia resiko penyakit jantung bawaannya menjadi lebih tinggi. Kemudian yang ketiga adalah mencegah paparan dari bahan-bahan yang berisiko untuk penyakit jantung bawaan pada trimester pertama, terutama pada 40 hari pasca konsepsi. Nah, ini yang menyebabkan sulitnya mentrace penyakit jantung bawaan. Kenapa? Karena 40 hari pasca konsepsi orang tua belum tahu bahwa dia hamil. Jadi itu. Tapi ketika sudah ada kehamilan ya tidak bisa dicegah lagi, sudah. Nah, kita harus memikirkan bagaimana cara tata laksana dari penyakit jantung bawaan ini. Ya. Nah, berikutnya masalah vape. Nah, vape ini sama saja. Ya, walaupun sedikit berkurang tapi sama saja, masih sangat banyak. Ada 2.800 zat toksik. Kalau rokok konvensional 7.000 zat toksik. Bagusan mana? Vape atau rokok konvensional? Ya bagusan nggak ngerokok ya. Nah, efeknya bagaimana? Efeknya sama saja. Kita tunggu dalam waktu minimal 5-10 tahun. Ditambah dengan faktor risiko lain, dia akan sudah pasti akan berubah. Oleh karena itu, teman-teman media, titiplah pesan untuk kepada masyarakat. Untuk merokok ini menjadi hazard yang sangat penting. Kenapa? Karena sebenarnya penyakit tidak menular ini, khususnya penyakit jantung ini, sebenarnya bisa dicegah. Bukan suratan takdir. Nah, kenapa, kalau bisa dicegah, kenapa pemerintah Indonesia harus keluar sebegitu banyak biaya? Nah, ini yang salah di mana ini?
Nah, kita udah maju nih tata laksana jantung, tapi kok mortality-nya makin tinggi aja nih, sama aja nih. Di mana ini kita semua ini? Oleh karena itu, kembalilah kepada health promotion, mulai dari pencegahan. Demikian Pak Busroni. Terima kasih Dr. Prakoso. Mungkin ada satu tadi yang disampaikan oleh Dr. Eva, bagaimana kita bisa menjangkau pelayanan kesehatan khususnya bagi masyarakat untuk memeriksakan lebih dini. Artinya kesadaran masyarakat ini dibangun untuk bisa aware terhadap kesehatannya sendiri, lalu menjangkau ke Pasienkes untuk pemeriksaan-pemeriksaan. Tentang pembiayaan barangkali skemanya bisa disampaikan barangkali Dr. Eva kepada masyarakat seperti apa skema pembiayaannya, apakah ditanggung pemerintah atau asuransi atau BPJS dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa memberikan informasi kepada kita semua. Silakan Dr. Eva. Oke, terima kasih Pak Busroni ya atas pertanyaan tadi yang ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh masyarakat. Jadi saat ini kita mengharapkan bahwa JKN kita itu sudah 100% gitu ya sebenarnya. Tetapi memang ada beberapa daerah yang misalnya masih mencakup 60% atau 80%. Tetapi Pak, sebenarnya kita sebenarnya sudah ada mekanisme bagi masyarakat yang tidak tercover oleh BPJS. Biasanya juga ada dana yang bisa di-cover yaitu oleh kabupaten atau provinsi setempat. Biasanya jaminan kesehatan di level kabupaten dan provinsi untuk yang memang di luar oleh jaminan JKN. Jadi artinya masyarakat silakan untuk deteksi dini datang ke puskesmas yang memang gratis, Pak. Karena memang tujuan kita kan ada sekarang itu 14 screening penyakit yang memang akan dilakukan, yang akan kita siapkan baik sarana prasarana, SDM untuk memudahkan masyarakat kita mengetahui hal-hal yang terkait permasalahan kesehatannya. Dan memang tadi saya sampaikan bahwa masyarakat itu kita harapkan walaupun dia sehat dia tetap melakukan screening, Pak. Karena itu tadi. Jadi ada kami yang namanya Posbindu. Posbindu itu untuk yang ada di level atau upaya kesehatan berbasis masyarakat. Jadi itu ada di level masyarakat itu sendiri. Silakan cek kesehatannya di sana, yaitu tekanan darah, lingkar perut, ya tinggi badan, berat badan, IMT dan lain sebagainya bisa di situ. Kemudian gula darah juga bisa. Nah kalau misalnya nanti ada gejala lanjutan, silakan ke puskesmas yang memang adalah puskesmas tempat di mana sang klien itu berada. Jadi gitu Pak. Jadi itu semuanya gratis. Nanti juga akan kalau memang nanti perlu penanganan lebih lanjut ke FK RTL, nanti akan dirujuk ke FK RTL setempat. Jadi begitu Pak. Dan kalaupun tidak masuk skema BPJS, masih ada harapan dengan minta jaminan yang ada di kabupaten kota serta provinsi setempat. Begitu Pak Busroni. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Eva selaku Direktur P2 PTM Kementerian Kesehatan atas penjelasannya lebih lengkap bagaimana kalau masyarakat tingkat kesadarannya sudah tinggi maka akan mengakses ke Pasienkes dengan skema pembiayaan berbasis pada pemerintah untuk pemeriksaan pelayanan kesehatan. Baik, nampaknya teman-teman dari wartawan tidak ada lagi pertanyaan dan harapan kami bahwa momen pagi hari ini bisa menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan dengan upaya sehat bersama bangsa kita melalui kerjasama dengan wartawan yang sudah bergabung. Baik, sebelum kami mengakhiri acara pada pagi hari ini, kami berikan kesempatan untuk closing statement. Yang pertama kami berikan kepada Dr. Radityo Prakoso, closing statement. Kami persilahkan, Dokter. Ya, terima kasih Pak Busroni. Jadi untuk tema Hari Jantung tahun ini, use heart for every heart. Jadi kita butuh soul, kita butuh sentuhan untuk menyelamatkan jantung, khususnya untuk masyarakat Indonesia. Jadi jangan sepotong-sepotong, kita butuh komprehensif. Kami butuh Anda semua masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi dalam mengatasi masalah penyakit kardiovaskular, mulai dari pencegahan, deteksi dini, kemudian kuratif, sampai rehabilitasi demi
keadaan kardiovaskular disease di Indonesia yang lebih baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Dr. Pradityo Prakoso. Kemudian kami persilahkan kepada Dr. Eva untuk closing statement. Pak Busroni, saya akan menambahkan sedikit ini terkait yang tadi ada sedikit Pak, yang masalah PAPE itu Pak. Jadi memang ini saya bisa menyampaikan sedikit bahwa salah satu yang terpenting ya memang ada penjualan volume rokok yang meningkat ini pada usia anak-anak. Jadi kalau kita melihat ada sekitar 7,2% dari tahun 2020 peningkatan yang ke tahun 2021 atau penjualan rokok itu sekitar 256,2 gitu ya. Kemudian ada pengguna rokok elektrik tadi yang meningkat 10 kali lipat dari 0,3% 2011 menjadi 3% tahun 2021. Kemudian orang dewasa Indonesia dengan konsumsi produk tembakau juga peningkatannya cukup signifikan menjadi 34,5%. Dan dari hasil penelitian kita ya perokok anak itu sangat meningkat dan karena tidak adanya peraturan dalam arti kami mengharapkan kabupaten kota yang sudah menerapkan perda KTR-nya untuk bisa mengontrol ini Pak, karena memang kita tidak cukup hanya batas perda atau peraturan daerah dalam level kabupaten kota dan provinsi, tapi memang diharapkan ada di situ yang mengatur tentang penjualan rokok pada anak ini dan kemudian memerhatikan terkait PAPE ini karena sama-sama berefek yang cukup buruk terhadap gangguan kesehatan anak kita di kemudian hari. Jadi begitu Pak Busroni. Nah, kemudian kami juga sedang mengupayakan seluruh kabupaten kota yang belum, ada sekitar 56 kabupaten kota yang belum memiliki perda KTR ini akan kita segera advokasi untuk segera membuat perdanya karena memang sekarang memang ada beberapa kabupaten kota yang hanya memiliki perkada atau peraturan bupati atau wali kota perwalnya. Jadi ke depan kita harus meningkatkan menjadi peraturan daerahnya, begitu Pak Busroni. Nah kemudian tadi ada beberapa hal terkait permasalahan penyakit jantung ini. Jadi memang kami mengharapkan ya seluruh lintas sektor, lintas program untuk bisa bersama-sama untuk melakukan kampanye, artinya untuk bisa melakukan deteksi dini secara teratur ya ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk bisa mengetahui kesehatannya. Karena memang dari dulu kita tahu bahwa mencegah itu lebih murah dibandingkan dengan mengobati. Mungkin begitu Pak Busroni, dan kami juga mengharapkan pola hidup cerdik itu harus dilaksanakan di setiap level. Cek kesehatan secara teratur, enyahkan asap rokok, rajin olahraga, dietlah yang seimbang, istirahat yang cukup, dan kelola stres dengan baik. Mudah-mudahan kesehatan yang baik dan prima itu menjadi milik kita semua. Terima kasih Pak Busroni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Eva. Bapak Ibu sekalian dan utamanya para teman-teman wartawan, cerdik dan patuh menjadi penguatan kita untuk bisa menjalankan hidup yang sehat. Dan hidup sehat itu tidak ada yang mengawasi kecuali diri kita sendiri. Pola asupan makanan, pola gerak kita, dan pola kelola hidup kita ada di kita untuk menjamin kita lebih sehat. Kemudian yang berikutnya, bila nanti ada sesuatu terkait dengan keinginan konsultasi bagaimana stop merokok atau menggunakan PAPE, bisa menghubungi ke Quit Line atau Stop Smoking yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal P2P dan melalui Direktorat P2PTM. Kalau bisa dibagi nomor teleponnya untuk bisa berkonsultasi akan sangat baik. Biar teman-teman wartawan menyampaikan kepada masyarakat nomor untuk Quit Line Stop Smoking. Ada kira-kira Bu Eva nomornya? Masih mute. Ada Pak yang layanan Quit Line ya Pak ya, upaya berhenti merokok nanti akan kami sampaikan Pak. Ya, kami kirim. Baik. Terima kasih Dr. Eva dan Bapak Ibu sekalian, Dr. Prakoso, Pradityo Prakoso, dan juga teman-teman pemegang program di P2P dan khususnya di P2PTM atas terselenggaranya press conference ataupun temu media pagi hari ini terkait dengan memperingati Hari Jantung Sedunia.
Kiranya apa yang sudah kita bahas bersama sejak pagi tadi dapat memberi manfaat kepada kita semua, pemahaman dan bagaimana kita bisa menyampaikan kepada orang lain, dan khususnya buat teman-teman wartawan, kami ucapkan terima kasih, dan ini adalah waktu yang baik untuk kita bersama-sama menggaungkan dan mengajak meningkatkan pemahaman kita tentang hidup sehat. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf bila ada hal yang kurang. Kami akhiri perjumpaan kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Dr. Raditya Prakoso.